Shalom semuanya, hari ini saya akan berbicara lagi mengenai tentang kitab yang ada di Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, supaya kita bisa mengerti bahwa Tuhan itu tidak iseng bahwa kita harus membaca setiap kitab-kitab yang ada di Alkitab ini. Setiap kitab-kitab yang ada di Alkitab itu mempunyai spesialnya sendiri atau mempunyai karakternya sendiri. Dan saya menjelaskan ini bukanlah untuk mengajarkan sebagai atau seorang teologis, tetapi sebagai hikmat untuk teman-teman semua agar bisa mengerti mengapa kita perlu membaca Alkitab. Karena mungkin ada beberapa teman-teman yang pengen baca sih, tapi kayaknya bingung deh. Kok untuk apa ya gue baca tentang imamat, gue baca tentang bilangan, apalagi tentang laskar-laskar Israel tuh buat apa sih semua? Emang ada faedahnya di zaman sekarang? Ini kan cuma sejarah. Nah, kita percaya bahwa ketika Tuhan menyuruh kita sesuatu, maka pasti ada sesuatu yang ingin Tuhan lakukan untuk kehidupan kita. Jadi jangan pernah berpikir dulu, jangan pernah skeptis dulu, langsung kita berpikir bahwa, aduh sia-sia deh gue kalau baca Alkitab. Gak bisa begitu. Karena kalau kita mau dituntun sama Tuhan, tidak semuanya kita harus mengerti dulu. Ikut Tuhan itu, yang penting iya dan amin. Bukan berarti kita iya-iya saja, tanpa kita mengerti. Maksudnya begini, kalau teman-teman ingin mengerti semuanya tentang Tuhan, tidak akan pernah bisa. Termasuk juga saya tidak bisa mengerti tentang Tuhan secara keseluruhan. Bahkan saya pun sudah beberapa kali habis baca Alkitab, saya pun belum bisa menguasai sedikit pun. Cuma bisa mengerti, karena setiap saya baca, pasti ada sesuatu yang dapat hal-hal yang baru lagi. Entah itu saya ditegur, entah itu saya dituntun, entah itu saya dihibur, apapun itu, firman Tuhan itu selalu mengingatkan saya. Nah, jadi bukan berarti kita harus hafal semuanya, harus kita lakukan dengan detail banget. Yang namanya manusia pasti ada yang tidak sempurna, tapi bukan berarti kita tidak belajar untuk menjadi sempurna. Kita belajar sama-sama. Nah, salah satunya adalah kita akan melihat kitab Imamat. Mengapa kita perlu membaca kitab Imamat ini? Nah, ini perlu teman-teman juga ketahui bahwa kitab Imamat itu ditulis oleh Nabi Musa. Ketika Nabi Musa itu berada di Gunung Sinai bersama dengan Tuhan Yesus, atau di saat itu belum disebut namanya Yesus ya, karena kan Yesus belum lahir ke bumi. Tapi bukan berarti Yesus itu tidak ada. Yesus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Maka kalau misalnya teman-teman baca di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yang artinya adalah sebelum dunia dijadikan, Yesus sudah ada. Dan Yesus ada di dalam kerajaan sorga. Jadi ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, itulah Yesus itu juga, karena dia adalah Allah Tritunggal. Jadi jangan pernah pusing ya, bahwa kenapa saya sebutkan dari Kejadian sampai Wahyu itu ada Yesusnya. Karena Kejadian sampai Wahyu itu berkaitan dengan nama Yesus. Semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Nah, jadi pada saat itu Tuhan bersama-sama dengan Musa selama 40 hari, tidak makan dan tidak minum. Dalam artinya adalah Musa berpuasa sampai ketika Musa turun, mukanya bercahaya sekali. Karena dia bergaul dengan Allah. Lalu buat apa kita membaca kitab Imamat ini? Mungkin kalau teman-teman, ini Imamat ini juga kalau kita lihat tuh, aduh, banyak banget nih yang namanya korban bakaran, korban penghapus dosa, korban ini, kudusnya imam, dan lain sebagainya. Fokus kepada kitab Imamat kita baca ini, kita tuh percaya bahwa hidup kudus itu masih bisa kita lakukan di saat ini. Karena kita ini adalah anak kerajaan. Bukan anak kerajaan Inggris, anak kerajaan dari dunia ini. Tapi kita ini adalah anak kerajaan Allah. Makanya Tuhan ingin sekali kita membaca kitab Imamat ini supaya kita bisa mengerti bahwa Tuhan itu ingin sekali hidup kita itu kudus. Kudus di sini bukan berarti kita itu tidak bisa bercela. Bukan berarti kita itu tidak bisa jatuh dalam dosa. Tetapi kudus itu adalah kita itu dipisahkan dari antara orang lain. Bangsa Israel itu disebut engkau adalah umat yang kudus karena dia dipisahkan dari bangsa-bangsa lain. Karena bangsa-bangsa lain itu menyembah dewa-dewa. Bangsa-bangsa lain itu menyembah Allah-Allah lain. Apalagi sampai mengorbankan anak-anak mereka ke dalam api sebagai korban bakaran. Sedangkan Tuhan, Allahnya Israel, itu tidak suka begitu. Makanya Tuhan ingin orang-orang Israel itu hanya mengorbankan domba, lembu, burung tekukur, dan lain sebagainya. Yaitu berkaitan dengan hewan.
bukan kepada manusia. Nah, tapi bangsa Israel itu masih kekeh, masih susah. Makanya ketika Musa ada di gunung dan dia lama tidak turun, mereka membuat lembu emas. Nah, lembu emas itu, ini fun fact aja untuk teman-teman semua, lembu emas itu adalah dewanya Mesir yang namanya Dewa Apis. Jadi hati mereka itu masih ada Mesirnya. Nah, karena itulah kita perlu membaca kitab Imamat ini. Buat apa? Supaya kita mengerti bahwa sekalipun hari ini semakin jahat, hari-hari semakin jahat, hidup kudus itu perlu kita lakukan. Jangan pernah berpikir hidup ini jangan terlalu suci lah, terlalu kudus. Gak ada hidup terlalu kudus atau hidup terlalu suci itu gak ada. Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita membaca firman Tuhan, itu bukan berarti kita tuh berlebihan. Karena dunia ini semakin jahat, ya kalau kita semakin mengkokohkan iman kita, itu bukan berarti kita semakin sok suci. Jangan pernah kita ikutin kata-kata orang-orang di luar sana. Oh, kalau kita baca Alkitab terus atau kita misalnya baca di depan orang banyak dibilangnya apa? Oh, ini mah cuma pencitraan. Atau enggak mungkin teman-teman mulai masuk lagi ke gereja, lalu teman-teman kalian mengatakan, lu ngapain lagi ke gereja? Nanti lu juga jatuh lagi dalam dosa. Nanti lu bener-bener bakal jatuh lu nanti. Lu aja masih nonton porno. Lu aja masih pakai narkoba. Lu aja masih ngerokok. Ngapain datang ke gereja? Nah, itulah setan. Setan itu ingin supaya manusia itu jatuh dalam dosa terus. Maksudnya begini, kalau teman-teman sakit, carilah rumah sakit atau dokter. Jangan cari ke bengkel. Nah sama, kalau kita merasa bahwa hidup kita itu sudah tidak kudus, carilah Allah yang kudus itu. Apalagi sekarang zaman kita itu udah lebih enak. Zaman kita itu kita tidak perlu lagi seperti bangsa-bangsa bangsa Israel itu yang harus membawa lembu, bawa domba, bawa ini dan itu, kita harus begini begitu. Enggak sama sekali. Kita cuma hanya tutup di kamar atau enggak kalau kita lagi diem aja, entah itu di kantor, entah itu kita lagi nunggu sesuatu atau kita lagi naik kereta, motor, mobil, semuanya kita bisa berdoa dalam hati kita dan mengatakan Tuhan Yesus aku mau begini, Tuhan Yesus aku tuh lagi sedih. Kita lebih enak zaman sekarang. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita itu tidak bisa hidup kudus. Zaman sekarang itu masih bisa hidup kudus. Memang lebih susah, tapi bukan berarti tidak bisa. Jadi kalau teman-teman kalau baca kitab Imamat ini, kita bisa mengerti bahwa hidup kudus itu penting. Jangan pernah berpikir bahwa hidup kudus itu berarti kuno. Hidup kudus itu berarti hidupnya itu sia-sia, tidak bisa merasakan yang namanya kenikmatan dunia. Siapa bilang? Kalau kita pengen menikmati dunia ini dengan caranya Tuhan, jangan sampai kita melawan firman Tuhan. Lalu yang kedua, kenapa kita perlu membaca ini? Karena Tuhan sangat mengasihi kita dan sampai Dia ingin supaya kita bisa mengerti tentang rancangan Dia secara detail-detailnya. Makanya setiap hari carilah Tuhan, baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin awal-awal teman-teman bosen. Mungkin awal-awal teman-teman berpikir, aduh gue rasanya susah banget nih, gue lihat-lihat nih terlalu banyak ini. Mungkin mulailah dari baca 2 pasal saja nggak apa-apa. Baca, kalau misalnya memang memungkinkan boleh baca 5. Tapi kalau memang lagi belajar 2 pasal aja udah cukup. Teman-teman bisa membaca kitab Imamat ini. Karena kitab Imamat ini penuh dengan hal yang luar biasa. Supaya kita bisa mengerti mana yang benar, mana yang buruk. Jadi supaya teman-teman tidak sampai salah jalan. Nah untuk itu kenapa kita baca kitab Imamat ini? Supaya kita itu dituntun sama Tuhan dalam sehari-hari kita. Mungkin impact-nya itu nggak langsung kita lihat gitu loh. Tapi nanti ketika kita menjalani ke dalam hidup ini, kita bisa mengerti mana yang buruk, mana yang benar. Terutama mana yang perlu saya ambil, mana yang perlu tidak saya ambil. Nah, Tuhan akan tuntun itu secara pelan-pelan. Jadi untuk itulah kita membaca kitab Imamat ini. Jangan sampai kita lewatkan kitab Imamat ini. Karena kitab Imamat ini sekalipun mungkin terlihatnya membosankan, tapi sebenarnya enggak. Ada sebuah pewahyuan yang luar biasa dalam kitab ini. Thank you, and God bless you.